Tim ekspedisi Bakti untuk Negeri telah tiba di Kabupaten Biak Numfor, dan di sini kita akan melihat bagaimana perkembangan pembangunan tower atau BTS di beberapa titik blank spot di kabupaten ini. Ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi bantuan hibah ini yang mengatakan bahwa ini dikomersilkan. Jadi situasi yang cukup menegangkan tadi sudah mereda dan sudah ada kejelasan mengenai pembangunan proyek ini bisa diteruskan. Maka alat berat sudah bisa masuk nih sekarang. Jadi tower ini akan segera kembali dilanjutkan pembangunannya. Kami berharap ke depan dengan adanya menara yang sementara sedang dibangun di dekat sekolah kami, kita cukup mendapat sinyal jaringan yang bagus. Semua sudah tercover oleh sinyal 4G dan mudah-mudahan tidak ada lagi kesenjangan. Dipersembahkan oleh Tim ekspedisi Bakti untuk Negeri berada di Kabupaten Biak Numfor untuk melihat bagaimana perkembangan pembangunan tower BTS di beberapa daerah yang masih blank spot atau tidak terjangkau sinyal. Nah, untuk menggambarkan sedikit nih soal Kabupaten Biak Numfor, kita kan baru ya pertama kali ke sini nih. Kalau dilihat Kabupaten Biak ini memang sebuah kepulauan, karena itu terkenal dengan wisata. Namir, selain wisata, apa sih yang menjadi potensi dari kabupaten ini tuh? Nah, karena dikelilingi laut, sebagian besar masyarakat di sini tuh berprofesi sebagai nelayan. Nah, karena itu ikan menjadi salah satu keunggulan ekonomi di sini, sehingga ada rencana untuk ekspor juga ini kan? Ya, benar. Berarti kalau misalnya ada wisata, ada potensi ekspor, sinyal itu menjadi sesuatu yang penting, tapi di sini belum maksimal secara pemenuhan atau secara sinyal, jangkauan sinyal itu belum semuanya 4G. Kita lihat ya bagaimana sih sebenarnya pembangunan sinyal dan juga perkembangannya di kabupaten ini. Pariwisata dan perikanan, dua hal yang membuat nama Biak Numfor dikenal di Indonesia. Belakangan, Biak bahkan telah berhasil mengekspor ikan ke orang wisata kesini untuk diving. Iya. Diving itu di laut. Nah, ini apa ini? Ini kan bukan laut nih, tapi bisa kita diving di sini. Ya, inilah salah satu keunikan dari Pulau Biak. Kita bisa diving di mana saja, di pesisir pantai maupun di freshwater. Itu yang dimiliki oleh air tawar. Salah satu site dive yang dimiliki oleh Biak. Freshwater ini sering dikenal dengan nama, kalau nama masyarakat lokal menyebutnya sebagai Telaga Wapers Nondi. Wapers Nondi. Oh, itu nama aslinya, nama aslinya. Tapi kita kenalnya Telaga Biru karena lebih terkenal dengan nama Telaga Biru. Kalau kakak ini klub divingnya apa? Dan apakah yang sering diving di sini termasuk klub divingnya kakak? Kami sendiri adalah playgroup. Kami playgroup, jadi bukan komunitas, bukan klub diving. Kami playgroup, orang-orang yang hanya menghabiskan waktu senggangnya dengan diving. Awalnya kami hanya kumpul-kumpul sebagai teman-teman ngopi,
Kemudian setelah ngopi kita berpikir apa yang bisa kita ekspor di Biak ini selain ngopi, itu ya kita diving. Salah satu yang menjadi poin yang kita selain diving ya Telaga Biru ini. Tapi kalau misalnya teman-teman dari luar Papua ini pengen datang ke Biak, terus kemudian pengen nyelam, bisa ditemenin ya sama playgroup? Pasti. Kami akan dengan senang hati akan menemani. Jangan kami teman-teman diver di Biak semua pasti akan senang untuk menemani teman-teman dari Jakarta, dari mana saja yang mau datang diving di Biak. Kalau khusus untuk jaringan telepon, internet khususnya, kan tadi saya masuk ke sini tuh udah lost signal di masuk ke desa ya, udah mulai lost signal. Nah, apakah kebutuhan sinyal itu juga penting untuk teman-teman diver atau untuk teman-teman yang pegiat wisata di sini? Nah, ini juga yang salah satu kekurangan dari untuk jadi salah satu destinasi wisata yang bagus. Ya, di Biak sendiri di daerah perkotaan sudah lumayan bagus untuk sinyalnya, untuk 4G dan sebagainya. Cuma untuk masuk ke daerah-daerah yang ada spot-spot wisatanya seperti Telaga Wapersnondi ini blank spot, tidak ada sinyal juga. Tidak ada sinyal. Jadi kita kalau ke sini sampai di sini sudah tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Baiklah, kalau gitu kita Kak, mumpung cahayanya masih bagus nih ya, kita siang-siang di sini. Ya, mumpung rollnya masih bagus, kita masih dapat. Kita segera aja ya turun ya. Keindahan Telaga Biru ini tak hanya bisa dinikmati dari atas, namun juga dari kedalaman. Melakukan penyelaman di rata-rata kedalaman 5 hingga 9 meter, pemandangan bawah air tentu berbeda dengan pemandangan di lautan. Beberapa batang pohon menjadi daya tarik dan tentunya menyelam di air tawar membawa sensasi yang berbeda dengan penyelaman di lautan. Menyimpan banyak potensi, namun sayang di Kabupaten Biak Numfor, jaringan internet tak merata di semua daerah. Hingga kini hanya satu provider yang tersedia, dan sinyal 4G kebanyakan hanya merata di Biak Kota. Masih banyak titik blank spot tanpa sinyal yang ditemui di daratan Biak, terlebih di daerah kepulauan. Dan inilah dia salah satu proyek Palaparing Timur yang dibangun di daratan Biak. Dari Palaparing inilah harapan pemerataan sinyal bagi seluruh warga di Papua lahir dan akan segera terwujud. Dipersembahkan oleh sering berat karena jaringannya agak nge-lag. HP-nya milik orang tua, dipinjam untuk menggunakan untuk belajar. Inilah potret kehidupan siswa yang tinggal di sekitar Kampung Parai. Memiliki kewajiban melanjutkan kegiatan belajar daring di masa pandemi, namun harus menghadapi tantangan yang sangat sulit, minimnya akses jaringan internet yang stabil. Kalau harapan saya, kedepannya agar jaringan ini tidak lagi ngelek-ngelek ataupun tidak ada gangguan, supaya kegiatan belajar secara online atau secara daring bisa berjalan dengan baik. Tim ekspedisi menuju ke Kampung Parai dan tiba di SMA Negeri 2, salah satu sekolah unggulan di Biak. Dari awal pandemi hingga kini, sistem belajar di SMA ini belum sepenuhnya menggunakan sistem online karena terbatasnya jaringan internet. Yang tak hanya terjadi di rumah para siswa, namun juga di beberapa titik di sekolah. Untuk mengetahui lebih lanjut kondisi jaringan di sekitar sekolah ini, saya berbincang dengan kepala sekolah. Pak Kepala, ini kan di Biak Numfor ini kan masih banyak blank spot ini ya Pak. Nah, untuk keadaan sinyal di sekitar SMA Negeri yang tempat Bapak SMA Negeri 2 ini itu seperti apa Pak? Ya awalnya memang agak susah, belakangannya sudah mulai ada, tetapi untuk aktivitas hari-hari dengan ini kadang susah karena tergantung cuacanya. Kalau ini sinyalnya
kadang muncul, kadang tidak. Tidak stabil gitu ya Pak? Dan masih hanya satu provider aja? Betul. Sudah berapa lama Pak ini kira-kira mulai dapat sinyal di sini Pak? Sekitar 4 tahun belakangan ini. 4 tahun belakangan. Nah, kalau masalah sinyal ini kan berhubungan dengan mengajar di masa pandemi ini ya Pak ya? Betul. Nah, kalau di SMA-nya Bapak ini sistemnya gimana? Online, offline, atau masih campur Pak? Kita ada online, ada offline. Jadi, tapi lebih dominan persentase tertinggi adalah offline. Offline. Ini juga untuk lab komputer ada di sini ya ada Pak di ya? sini. Oh. Kenapa belum bisa full online Pak? Apa kendalanya? Ya, kendalanya pertama memang jaringan. Yang kedua, tidak semua siswa punya HP. Oh. Berapa persentasenya? Ya, kira-kira 40% yang punya HP yang Android yang bisa dimanfaatkan dengan internet, sedangkan 60% ya belum mempunyai sarana pendukung seperti HP. Kalau sinyal sendiri kan di sekitar sini mungkin ada ya Pak ya. Nah, siswa-siswa ini masih banyakkah yang tinggal di tempat yang tidak ada sinyal Pak? Iya, karena mereka tidak semuanya ada di sekitar kota, karena kita ada di antara kota dan desa, sehingga mereka lebih banyak datang daerah desa, sehingga tidak bisa melengkapi apa yang bisa dipakai sebagai sarana penolong untuk belajar seperti HP. Oh, jadi di sini itu bisa jadi tempat satu-satunya mereka bisa dapat sinyal ya Pak ya. Terima kasih Pak Kepala ya. Baik. Kampung Parai berada tak jauh dari kota, hanya sekitar 20 menit perjalanan jika ditempuh dengan kendaraan. Namun sayang, kondisi jaringan internet di sini masih sangat lemah. Tidak stabil, bahkan blank spot atau tidak ada sinyal sama sekali di beberapa titik. Selain di sekolah, sinyal internet sangat dibutuhkan di beberapa fasilitas umum, salah satunya puskesmas. Data BPJS pasien serta data vaksinasi kini bersifat online, sehingga internet menjadi kebutuhan yang wajib di sini. Jaringan internet yang dapat dipenuhi dengan program pemerataan berbasis pelayanan. Salah satunya dengan pembangunan Palaparing Timur yang masih berada di sekitar Kampung Parai. Tepatnya di Kampung Pemekaran, Kampung Anggraidi. Di sini saya bertemu dengan Pak Yusuf, Kasih Infrastruktur Dinas Kominfo Kabupaten Biak Numfor. Pak Yusuf, selamat siang Pak. Ya, selamat siang ya. Pak, ini ya saya izin ketemu ya Pak. Ini kebetulan berarti di lokasi Palaparing. Ya. Yang ada di Biak ini Pak. Ada di Biak. Oh, ya. Jadi ini nanti jadi pusatnya terus disambungkan. Dihubungkan. Dihubungkan Ke tower yang saat ini kita bangun di lokasinya SMA Negeri 2 Parai. Dan tower tersebut sebagai hub akan dihubungkan ke Kepulauan Padaido Armando sebanyak 17 site. Dari tower inilah tower yang sangat strategis untuk menghubungkan di Kepulauan Padaido Armando. Oh, jadi untuk mereka kepulauan ini tersambung internet, ini harus tersambung dulu ya Pak? Ini harus tersambung dulu, dan ini adalah vital sekali. Jadi vital harus di prioritas sehingga ke depan tidak ada lagi di masyarakat yang ada di kabupaten di Padaido Armando semua terakses sinyal 4G. Ini salah satu tujuan dari pemerintah pusat dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Teknis, Dinas Komunikasi dan Informatika. Ya. Rencananya ada berapa Pak yang akan dibangun untuk tower-tower nantinya? Untuk secara keseluruhan di Kabupaten Biak Numfor itu sebanyak 107, yaitu 55 site ada di kepulauan di Biak Daratan, artinya Pulau Biak itu sendiri, 31 yang ada di Kepulauan Numfor, dan 17 site ada di Kepulauan Padaido Armando. Ada 2 distrik yang ada di sana. Ada 2 distrik yang ada. Ya. Berarti targetnya nanti 2000 sampai berapa Pak harus semua terhubung internet itu Pak? Rencananya 2021. Oh, jadi ini nantinya lahannya dari lahan warga begitu Pak? Ada yang lahan warga, ada yang lahan milik pemerintah. Palaparing menjadi pusat dari pemerataan sinyal di Kabupaten Biak Numfor dan daerah lainnya di Papua. Selain menjadi pusat untuk penyaluran fiber optik, lokasi Palaparing juga memberi manfaat bagi warga sekitar dengan fasilitas Wi-Fi gratis yang dapat digunakan masyarakat. Sayangnya, lokasi pembangunan tower sambungan dari Palaparing di Parai masih dilanda konflik. Konflik kepemilikan tanah yang berakar dari pemekaran Kampung Parai yang berimbas pada status tanah milik warga. Kami akan koordinasi. Tapi kan ada dukungan begitu, ya kami lanjut.
sama kami, kalau tanahnya bermasalah memang dia sudah sampaikan, jangan ini. Tapi saya yakinkan bahwa itu tidak bermasalah. Sampai saat ini proses pembangunan tower di Parai masih terhambat karena adanya perbedaan pendapat mengenai status tanah antara warga dan pemerintah. Dan hari ini di kantor Diskominfo ini saya akan ikut proses mediasi antara warga dan juga kepala dinas. Nah, seperti apa nanti prosesnya, semoga ini dapat memberi hasil yang positif bagi nanti pembangunan tower di Parai. Pemerintah pusat dalam ini Kementerian Kominfo akan memberikan bantuan ini bila pemerintah daerah siap dengan lahan yang ada. Dalam hal ini bahwa yang punya lahan itu kan masyarakat. Artinya ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, dan sama sekali lahan yang diberikan ini tidak diberikan pembebasan biaya. Tidak ada pembebasan biaya. Jadi betul-betul antara pemerintah dengan masyarakat ini ada kerjasama, ada sinergi. Pemerintah siapkan meneranya, bangunannya, Bapak Daur masyarakat siapkan lahannya. Kita melihat kembali ke belakang. Kami masyarakat menerima program itu ada keuntungan untuk kami masyarakat atau tidak? Iya. Kalau memang ada keuntungan untuk kami masyarakat, jelas kami terima. Iya. Kami jaga, kami merawat, dan kami lindungi programnya. Proses mediasi pun dilakukan Dinas Kominfo bersama pemilik tanah. Terkait dengan kami administrasi pemerintah, soal lahan aset itu kewenangan tidak dari kami Dinas Kominfo. Tetapi kami punya peran untuk menyampaikan kepada dinas terkait dalam hal ini BPKD. Karena menyangkut seluruh aset daerah, itu administrasi, fisik, bukti pembayaran itu bermuara di BPKD. Ya. Dan akhirnya, mediasi dengan keluarga pemilik lahan berakhir dengan sebuah kesepakatan. Kesepakatan untuk meneruskan proses pembangunan tower demi kepentingan warga kampung dan masyarakat Biak Numfor seluruhnya. Kami berharap bahwa dengan pembangunan ini mudah-mudahan Bapak berkenan memberikan kami kesempatan untuk membangun menara BTS untuk kepentingan kita bersama-sama di Kabupaten Biak Numfor ini. Sebelumnya kami minta maaf atas bisikan awal itu, tapi kembalinya setelah Pak Ucup dengan Pak Dedi pendekatan secara keluarga, kami keluarga ambil satu keputusan bahwa kami dukung penuh menara itu, dan kami akan kawal dia mulai dari penggalian fondasi sampai ereksinya selesai, sampai dia on air. Ya, dipersembahkan oleh Di hari peliputan saat tim ekspedisi bakti untuk negeri tiba di lokasi proyek tower, pecah keributan. Kalau kami laki-laki yang paling benar, karena saya yang kasih stop. Nah, sekarang kami sudah kasih. Sekarang kita kasih apa pindahnya di sebelah untuk hasilnya kita ngambil kembali untuk keluarga. Lagi semua satu. Selain kami punya negara. Sekarang dua ini yang pindah kita tidak tahu dari mana untuk halangi pekerjaan. Kita bilang yang ini bilang kami sudah tidak apa-apa. Rencana strategi pembangunan ekonomi baik-baik kan kita bisa kasih keterangan. Pemerintah jawab. Dia datang ribut-ribut kayak orang gila begini. Pekerjaan ini saya sudah bilang, saya tetap kita laki-laki kasih izin akan jalan sampai selesai. Saya kawankan untuk jalan, karena ini pekerjaan pemerintah, kita dukung pemerintah. Batas, kepala gambar. Rupanya dalam pihak keluarga pemilik tanah, ada pihak yang tak setuju dihibahkannya lahan untuk pembangunan. Jadi memang pertemuan atau mediasi bersama keluarga pewaris tanah ini sudah dilakukan, tapi ternyata saat pekerjaan mau dilanjutkan tadi ada sedikit lagi keributan. Nah, ternyata ada pihak keluarga yang masih mempermasalahkan mengenai hak waris tanahnya. Nah, sementara kalau di Papua ini adatnya adalah jika seorang wanita sudah menikah dan keluar dari keluarga besar, maka dia sudah tidak memiliki hak atas warisan tanah itu. Jadi ini sebenarnya masalahnya adalah
pure masalah keluarga. Secara legalitas, proyek dari BTS ini atau tower ini sudah bisa dilakukan. Nah, ini Bapak-Bapak Kominfo sedang kembali mendinginkan suasana untuk kita mulai kembali proyek ini. Untuk menjaga keamanan, kami memutuskan untuk menunggu hingga situasi terkendali. Dan akhirnya, amarah pihak keluarga dapat diredam dengan bantuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah persoalan kami lihat bahwa ada miskomunikasi antara mereka. Oleh sebab itu, bagi yang ini nanti kami dudukkan mereka sehingga mereka bicara dari hati ke hati. Disitulah kita tempuh jalan solusi yang terbaik untuk demi pembangunan ini. Saya pikir ini adalah bagian daripada aspirasi masyarakat ya. Kami ini kan di Komisi 1. Ini ada budgeting dan juga ada pengawasan. Dan inilah termasuk dalam pengawasan sebagai anggota DPR. Ada orang jadi mau bikin so jago di DPR. Kasihan kau, tukang makan pancuri kau. Hari ini sampai. Bapak bilang, Bapak pergi lapor. Sudah jelas-jelas kamu pencuri lahan. Beri iman. Siapa kurang mau udah depan banyak deh. Apa dewan? Pekerjaan ini saya sudah bilang, saya tetap laki-laki kasih gunakan jalan sampai sini. Saya kau melanggar untuk jalan, karena ini pekerjaan pemerintah, kita dukung pemerintah. Setelah situasi dinilai aman dan terkendali, akhirnya proyek pembangunan dilanjutkan. Dan tim ekspedisi kembali melakukan dokumentasi peliputan. Jadi situasi yang cukup menegangkan tadi sudah mereda dan sudah ada kejelasan mengenai pembangunan proyek ini bisa diteruskan. Maka alat berat sudah bisa masuk nih sekarang. Jadi tower ini akan segera kembali dilanjutkan pembangunannya. Inilah lokasi pembangunan Tower SST di Kampung Anggraidi di daerah Parai. Dengan perjuangan yang panjang, tower akhirnya diproses bangun di atas lahan hibah warga seluas 20 kali 20 meter. Tak hanya konflik lahan, berbagai usaha dan masalah dialami tim bakti dalam pembangunan tower di tanah Papua ini. Nah, Pak Fajar, ini adalah lokasi atau titik yang akan dibangun tower, Pak ya? Betul. Nah, tower nanti ini yang dibangun tipenya seperti apa dan kenapa, Pak, ada di titik ini? Tower yang akan dibangun di titik set ID-nya PAPP 004 Parai, Biak. Ini adalah tipe SST Triangle ketinggian 62 meter medium. Ini saya lihat kan cukup berbeda ya, Pak ya, dengan di Jawa. Mungkin kalau di Jawa bisa menggali itu hanya tanah. Nah, ini saya lihat kan batu-batu besar. Tantangannya apa, Pak, untuk menggali atau membangun sesuatu di sini, Pak? Ini memang kebetulan lokasinya luar biasa sekali. Tapi karena lahan yang dihibahkan oleh pemerintah daerah melalui Diskominfo Biak Numfor, ketersediaannya hanya ini. Makanya apapun kondisinya kami akan tetap untuk bangun di sini. Jadi tekstur dari tanah ini adalah karang. Kalau biasanya secara umumnya alat berat atau ekskavator itu cukup dengan pakai bucket saja. Ini kita harus pakai breaker yang kapasitasnya sampai 10.000. Menghancur gitu ya, Pak ya? Masih cukup susah untuk menghancurkan bebatuan karangan ini. Bebatu karang ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan proses masih penggalian nih, Pak ya, walaupun agak sulit tapi sudah tidak digali lah, udah proses. Jadi kira-kira berapa lama sampai ini tower tuh berdiri dan on air, Pak? Nah, estimasi waktu mudah-mudahan target kita selama 2 minggu, kalau tidak ada gangguan cuaca mungkin ya, tidak ada masalah di lokasi, mudah-mudahan bisa terkejar. Begitu pentingnya pembangunan tower di Parai menjadi kunci terkoneksinya kepulauan di Biak tanpa terkecuali. Dan ini baru menjadi awal dari dimulainya proyek pembangunan 106 tower lain nantinya untuk menjamin terkoneksinya seluruh wilayah Indonesia hingga ke Papua. Jaringan internet adalah hak seluruh warga, dari barat hingga timur Nusantara. Demi terwujudnya kesetaraan literasi digital bagi para generasi penerus bangsa, yang nantinya menjadi tumpuan harapan untuk kemajuan Indonesia. Metro TV